Selamat siang John-Johnku semuanya. Kembali lagi John bersama aku di channel Naga Odds, channel yang memberikan prediksi seputar mix parlay, single bet, dan bola jalan. Oke John, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian masih sehat kan? Seperti biasa John, di sini aku akan membawakan 4 pertandingan, yaitu dari UEFA Europa Conference League babak kualifikasi semua John, karena malam ini liganya cuma sedikit John. Jadi aku bawakan spesial untuk UEFA Europa Conference League. Yang pertama John, Ordabasi melawan Legia Warszawa. Yang kedua, Bodo Glimt melawan Bohemian 1905 John. Yang ketiga, Torpedo Kutaisi melawan FK Akotobi. Dan di laga yang terakhir, Djurgårdens melawan Luzern. Sebelum melanjutkan ke pertandingan yang pertama John, seperti biasa di sini John aku akan sedikit mereview build tadi malam John. Untuk build tadi malam John, kita L1 di handicapnya, dan di over undernya kita hanya win 1 John. Terbalik John. Untuk handicapnya sendiri John, di mana John? Yang pertama dari Rusia Cup, Rostov melawan Rubin Kazan. Di mana John? Di sini aku ambil di Rostov FK lek-lekan. Skor akhir dari pertandingan ini 1-0. Di sini kita win full. Rostov mampu menang di kandang dengan skor yang cukup tipis John, yaitu 1 gol saja. Seperti dugaan kita John, tapi kemarin kita bet over ya John. Karena prediksi skor dari aku kemarin di sini John, di laga ini akan dimenangkan oleh Rostov dengan skor 2-1. Di laga yang kedua John, dari Island Premier League, Startnan melawan Fram Reykjavik. Di mana John? Aku ambil di Startnan pur 1. Skor akhir dari pertandingan ini 4-0. Di sini kita win full. Startnan mampu membantai Fram Reykjavik di kandang dengan skor yang cukup banyak John. Di laga yang ketiga, dari UEFA Europa Conference League babak kualifikasi, Neman Grodno melawan Balzan. Di mana John? Aku ambil di Neman Grodno pur 3/4. Skor akhir dari pertandingan ini 2-0. Di sini kita win full John. Dan di laga yang terakhir John, yaitu dari UEFA Champions League babak kualifikasi, Ludogorets melawan Olimpija Ljubljana. Di mana John? Aku ambil di Ludogorets pur 1. Skor akhir dari pertandingan ini 1-1 John. Sayang sekali John, di sini gol dari Ludogorets harus dianulir John. Jika saja gol dari Ludogorets tidak jadi dianulir, kita berhasil JP walaupun terkena seri di sini John. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga belum rezeki John. Jadi John, untuk handicapnya kita win 3 dan L1. Sedangkan untuk over undernya John, di sini cukup kacau. Di laga tadi malam John, laga under semua. Di sini kita bet over semua John. Yang pertama John, aku ambil di atas 2/4 Rostov FK melawan Rubin Kazan. Di sini kita kalah. Di laga yang kedua John, aku ambil di atas 3/4 Startnan melawan Fram Reykjavik. Kita menang John. Di laga yang ketiga, aku ambil di atas 2/4 Neman Grodno melawan Balzan. Di sini kita LH ya John. Dan di laga yang terakhir, aku ambil di atas 2/4 juga John, Ludogorets Trashgard melawan Olimpija Ljubljana. Di sini kita LH John. Padahal pasaran dari yang kalah itu over under 2/4 dan 2,5 John, tapi di sini kita juga masih terpeleset John. Dan untuk single bet kita tadi malam John harus patah juga. Di mana John? Untuk single bet kita di Bill YouTube, aku ambil di Ludogorets Trashgard melawan Olimpija Ljubljana John. Di sini aku ambil di atas 2,5. Dan di sini kita kalah. Tapi John, di single bet kita yang sore John, kita berhasil CP di laga Bayern Munchen melawan Manchester City John. Di laga persahabatan, di sini aku ambil di Manchester City pur 1/4 dan di sini kita menang John. Oke John, aku minta maaf karena prediksi tadi malam cukup hancur. Kita balas kekalahan kita tadi malam John di Bill sore.
ataupun di build nanti malam kita, John. Semoga hari ini, John, kita bisa meledak lagi. Oke, John. Karena waktu yang cukup terbatas, kita langsung saja melanjutkan ke pembahasan kita hari ini, John. Oke, John, kita langsung masuk ke pertandingan yang pertama. Orda Basi melawan Legia Warszawa, di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap setengah dan untuk over undernya yaitu 2/4. Oke, John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Di Liga Konferensi Eropa babak kualifikasi, di mana Orda Basi akan menjamu Legia Warszawa. Kondisi tim saat ini dari Orda Basi yaitu 75% fit, sedangkan dari Legia Warszawa 100% fit, John. Dimana, John, untuk 6 pertandingan terakhir dari Orda Basi mereka kalah 1 kali, seri 1 kali, dan menang 4 kali. Sedangkan dari kubu Legia Warszawa mereka belum pernah kalah dan mengantongi 6 pertandingan dengan kemenangan, John. Orda Basi tidak pernah kalah di 5 pertandingan terakhirnya. Orda Basi memiliki kemenangan di 7 pertandingan kandangnya, John. Legia Warszawa memiliki kemenangan beruntun di 7 pertandingan terakhirnya, John. Jadi, John, di sini performa dari Legia Warszawa dibilang juga cukup apik, John. Pertandingan terakhir dari Orda Basi, di mana, John, di sini mereka mampu menumbangkan Kaiserslautern dengan skor 2-1, sedangkan di sini, John, Legia Warszawa menumbangkan LKS Lodz dengan skor 3-0. Oke, John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Walaupun, John, dilihat dari performa saat ini Legia Warszawa lebih unggul dibanding Orda Basi, tapi, John, di sini Orda Basi bermain di kandang, dan jika dilihat dari pasaran purpuran setengah, John, yaitu Orda Basi menahan setengah di min 1,45. Aku yakin, John, di laga ini Orda Basi mampu mengimbangi permainan dari Legia Warszawa. Untuk handicapnya, John, di sini aku berani ambil di Orda Basi tahan setengah. Sedangkan untuk over undernya di sini, John, aku berani ambil di over 2/4. Karena prediksi skor dari aku, John, di laga ini berakhir dengan 2-2. Oke, John, kita menuju ke pertandingan yang kedua, yaitu Bodo Glimt melawan Bohemians 1905. Di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1,5 dan untuk over undernya yaitu 3/4. Oke, John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Bodo Glimt akan menjamu Bohemians Paraguay. Di mana, John, kondisi tim saat ini dari Bodo Glimt yaitu 92% fit, sedangkan dari Bohemians 83% fit. Untuk 6 pertandingan terakhir dari Bodo Glimt mereka belum pernah kalah, seri 1 kali dan menang 5 kali, John. Sedangkan dari kubu Bohemians mereka kalah 1 kali dan menang 5 kali, John. Bodo Glimt tidak pernah kalah di 6 pertandingan terakhirnya. Bodo Glimt tidak pernah kalah di 11 pertandingan saat bermain di kandang. Jadi, John, rekor dari Bodo Glimt di sini saat bermain di kandang dibilang cukup apik juga. Bodo Glimt memiliki kemenangan beruntun di 4 pertandingan terakhirnya, John. Untuk pertandingan terakhir dari Bodo Glimt, di mana, John, di Elite Series, di sini mereka mampu menumbangkan Sandefjord dengan skor 2-5, John. Sedangkan di Liga 1, Bohemians Paraguay mampu menumbangkan Pardubice dengan skor 0-1, John. Oke, John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Dilihat dari head to head di sini, John, jika dilihat dari performanya, John, di sini Bodo Glimt lebih unggul. Apalagi di sini, John, Bodo Glimt bermain di kandang. Mereka mempunyai catatan yang cukup apik saat bermain di kandang. Jadi di sini aku berani ambil, John, di Bodo Glimt pur 1,5. Sedangkan untuk over undernya, John, di sini aku berani ambil di over 3/4. Prediksi skor dari aku, John, di laga ini akan berakhir dengan 3-1 kemenangan untuk Bodo Glimt. Oke, John, kita menuju ke pertandingan yang ketiga. Torpedo Kutaisi melawan FK Akatobi.
Dimana di sini John Bandot memberikan pasaran handicap lek-lekan, sedangkan untuk over-undernya yaitu 2/4. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Torpedo Kutaisi akan menjamu FK Akatobi. Dimana John, kondisi tim saat ini dari Torpedo Kutaisi yaitu 67% fit, sedangkan dari FK Akatobi 92% fit. Mereka telah bertemu sebanyak 2 kali John, dimana 1 kali dimenangkan oleh Akatobi dan 1 kali berakhir imbang. Di 6 pertandingan terakhir dari Torpedo Kutaisi, mereka kalah 1 kali, seri 2 kali dan menang 3 kali John. Sedangkan dari kubu Akatobi, mereka belum pernah kalah, seri 1 kali dan menang 5 kali. Akatobi tidak pernah kalah di 7 pertandingan terakhirnya. Akatobi memiliki kemenangan beruntun di 3 pertandingan kandang maupun tandangnya John. Akatobi memiliki kemenangan beruntun di 3 pertandingan terakhir. Jadi John, di sini performa dari Akatobi dibilang sedang on fire John. Pertemuan dari kedua tim yaitu terjadi di bulan 7 tahun 2012. Di mana John di kualifikasi Liga Eropa, di sini John Akatobi mampu menang saat bermain di kandang menjamu Torpedo Kutaisi dengan skor 1-0. Bandot di sini John memberikan persentase kemenangan untuk Torpedo Kutaisi yaitu 0%, untuk serinya 50% dan untuk Akatobi 50% John. Jadi di sini John Bandot memprediksikan di laga ini John akan dimenangkan oleh Akatobi ataupun berakhir seri. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Jika dilihat dari performa dan head to head kedua tim John, di sini FK Akatobi lebih unggul dibanding Torpedo Kutaisi. Dan di sini John Bandot hanya memberikan pasaran lek-lekan. Aku yakin John di laga ini akan dimenangkan oleh Akatobi dengan minimal selisih 1 gol. Walaupun di sini John Akatobi bermain sebagai tim tamu. Aku yakin John jika dilihat dari head to headnya. Kemarin saja Akatobi di tahun 2011 mereka mampu menahan imbang Torpedo Kutaisi. Tapi jika dilihat dari performa saat ini John, aku yakin Akatobi akan menang di laga ini. Untuk handicapnya sendiri John, di sini aku berani ambil di FK Akatobi lek-lekan. Sedangkan untuk over undernya di sini John aku berani ambil di over 2/4. Prediksi skor dari aku John di laga ini akan berakhir dengan 1-2 kemenangan untuk FK Akatobi. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang terakhir, Djurgårdens melawan Luzern. Dimana di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/4 dan untuk over undernya yaitu 2,5. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Danger Force di sini akan menjamu FC Luzern, dimana kondisi tim saat ini dari Danger Force yaitu 75% fit, sedangkan dari kubu FC Luzern juga 75% fit John. Untuk 6 pertandingan terakhir dari Danger Force, mereka kalah 1 kali, seri 1 kali dan menang 4 kali. Sedangkan dari kubu FC Luzern, mereka juga kalah 1 kali, seri 1 kali dan menang 4 kali John. FC Luzern tidak pernah kalah di 5 pertandingan terakhirnya John. Pertandingan terakhir dari kedua tim John, dimana untuk Djurgården mereka di sini kemarin baru saja tumbang di kandang sendiri melawan Elfsborg dengan skor 0-4. Sedangkan di sini John, dari FC Luzern mereka hanya mampu berbagi poin melawan Winterthur dengan skor 0-0 John. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Dari head to head dan performa memang kedua tim di sini John imbang. Tapi di sini John Djurgården bermain di kandang. Aku yakin John di laga ini Djurgården mampu menang dengan minimal selisih 1 gol. Untuk handicapnya di sini John aku berani ambil di Djurgården pur 1/4. Sedangkan untuk over undernya di sini John aku berani ambil di under 2,5. Karena prediksi skor dari aku di laga ini John akan berakhir dengan
1-0 kemenangan untuk Djurgården. Oke John, itulah tadi 4 prediksi dari aku. Apabila Jonjonku setuju dengan prediksiku, boleh Jonjonku bungkus. Dan apabila Jonjonku kurang setuju dengan prediksiku, boleh Jonjonku skip. Karena di sini John, aku tidak pernah memaksakan kepada Jonjonku semuanya untuk selalu ikut prediksi dari aku. Yang terpenting utamakanlah prediksi dan feeling dari Jonjonku terlebih dahulu. Sebelum aku pamit John, di sini tak lupa aku selalu mengingatkan kepada Jonjonku semuanya untuk selalu mensupport channelku, yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe. Tujuannya John agar aku lebih semangat lagi dalam memberikan prediksi terhadap Jonjonku semuanya. Dan jangan lupa John, nyalakanlah tombol notifikasinya agar Jonjonku semua tidak tertinggal seputar informasi prediksi dari aku. Sekedar info John, apabila Jonjonku ingin bergabung di grup WhatsAppku, Jonjonku semua boleh chat nomor yang ada di kolom komentar paling atas. Di situ gratis John, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Setiap hari John, aku berbagi prediksi mulai dari mix parlay, single bet, dan bola jalan John. Apabila Jonjonku ingin bergabung, tinggal chat nomor di atas. Kita gas bareng John. Oke John, cukup sekian prediksi hari ini dari aku. Sampai bertemu di prediksi yang akan datang. Oke John, aku pamit undur diri dan salam naga out. See you next time John.